Mahasiswa yang merantau ke kota lain sering menghadapi kesulitan dalam memilih tempat kos. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti harga, fasilitas, jarak dari kampus, serta kenyamanan tempat tinggal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan untuk membantu mahasiswa menentukan pilihan kos terbaik secara lebih objektif dan terstruktur. Hari ini aku baru sampai di Pontianak untuk kuliah di Universitas Tanjung Pura, jurusan Informatika. Tapi aku belum punya tempat kos. Semoga aku bisa menemukan kos yang cocok. Anggun, kamu udah dapat kos belum? Belum, aku masih bingung mau pilih yang mana. Banyak banget kos di sekitar kampus. Nah iya, emang di sekitar kampus nih banyak banget kosnya. Dan emang susah kalau kita langsung pilih. Kita tuh harus kumpulin dulu informasi tentang beberapa kos. Pada tahap intelligence, Anggun mulai mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi mengenai beberapa pilihan kos yang tersedia di sekitar Universitas Tanjung Pura. Halo, saya Pasa. Saya pemilik beberapa kos di sekitar sini. Kalau kalian mau, saya bisa jelaskan pilihan kos yang tersedia. Dari hasil pengumpulan informasi, Anggun menemukan 3 alternatif kos yang bisa dipertimbangkan. Supaya kita nggak salah pilih, kita harus nentuin dulu kriteria yang penting dalam memilih kos. Iya, benar juga. Pada tahap desain, dibuat model keputusan dengan menentukan kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan setiap alternatif kos. Oke, jadi sekarang kita punya 3 pilihan kos nih. Ada kos A, kos B, dan kos C. Sekarang kita harus bandingin ketiga kos itu satu persatu. Kalau kos A, jaraknya sangat dekat dari kampus dan sudah pakai AC serta wifi. Tapi harganya agak mahal dan kamar mandinya di luar. Kalau kos B, harganya lebih murah dan kamar mandinya di dalam kamar. Tapi jaraknya cukup jauh dari kampus dan tidak menggunakan AC. Nah, kalau kos C ini jaraknya masih dekat dengan kampus, udah pakai AC dan wifi, juga harganya itu masih cukup terjangkau walaupun kamar mandinya di luar. Kalau dipikir-pikir, kos C paling seimbang. Harganya nggak terlalu mahal, fasilitasnya ada AC dan wifi, dan jaraknya juga cukup dekat dari kampus. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kos C menjadi alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan Anggun. Akhirnya aku memilih kos C. Lokasinya dekat dengan kampus, fasilitasnya lengkap, dan harganya masih sesuai dengan budgetku. Halo, selamat datang di kos ini. Semoga nyaman, semoga betah tinggal di sini. Sekarang kamu gak perlu bingung lagi. Jadi, dalam kasus kita ini dapat menjadi contoh bagaimana sistem pendukung keputusan membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan, proses pemilihan tempat kos dapat dilakukan secara lebih sistematis dan objektif. Dengan mempertimbangkan beberapa kriteria penting seperti harga, jarak, fasilitas, dan kondisi kamar mandi, Anggun akhirnya dapat memilih kos yang paling sesuai dengan kebutuhannya selama menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Sistem pendukung keputusan pada studi kasus ini terletak pada proses pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan menentukan kriteria, membandingkan beberapa alternatif menggunakan analisis what if, kemudian menghasilkan keputusan terbaik yaitu kos C. Walaupun tidak menggunakan perhitungan matematis, sistem ini tetap termasuk SPK karena sudah membantu pengambilan keputusan secara sistematis berdasarkan kriteria dan perbandingan alternatif.